Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Oke, untuk pelajaran kali ini kita membahas materi relasi dan fungsi ya. Sebelum Baik, memasuki ke Bu. pelajaran, apakah suaranya Ibu terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Bu. Berarti nggak ada kendala sinyal ya? Nggak ada, Bu. Nah, ya udah kalau gitu langsung masuk ke materinya aja. Oh ya, meskipun lagi keadaan kayak gini, lagi keadaan masih corona gini, usahakan kalian tetap di rumah aja ya, patuhi protokol kesehatan juga, pakai Baik, Bu. masker, cuci tangan. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membacakan indikator dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Indikator yang pertama adalah 3.3.1, mendefinisikan relasi. 3.3.2, memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.3, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Menunjukkan suatu fungsi. 3.3.4, menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan juga grafik. Nah, itu tadi adalah indikator pencapaian kompetensinya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu dengan melalui pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan STEAM, peserta didik dapat mendefinisikan relasi, memberikan contoh relasi pada kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Menunjukkan suatu fungsi dengan menjelaskan hubungan relasi dan fungsi, membedakan antara fungsi dan bukan fungsi, menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan menyatakan fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan tepat. Melalui diskusi kelompok dan juga presentasi, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut religius, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab atau pedagodik, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi 4C selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, tadi adalah indikator dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Untuk materinya, Ibu sudah share di grup WhatsApp ya, yang tadi udah dipelajari semuanya. Sekarang kita akan memasuki materinya. Sebelumnya, Ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita presensi dulu ya. Yogadi. Hadir, Bu. Zakia Naila. Hadir. Richa Febriati. Hadir, Bu. Dimitri Naufal. Hadir, Bu. Iqbal Baihaqi. Hadir. Rafikotus Salamah. Hadir, Bu. Muhammad Bagus Albasyari. Hadir. Muhammad Fikri Faturrahman. Hadir. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ada video motivasi untuk kalian semua. Diperhatikan. Udah terlihat belum? Udah, Bu. Oke, diperhatikan secara seksama ya. Nah, sudah ya. Menurut kalian, apa isi dari video tersebut maknanya? Saya, Bu, izin menjawab. Oh ya, silakan Mbak Vivi. Ya, menurut saya makna dari video tersebut itu kita dalam kehidupan harus bisa mengalah antar sesama manusia, Bu. Tetap mengalah walaupun akhir dari tujuan arahnya itu berbeda. Oh ya, Makasih, benar Bu. banget. Jadi maknanya itu jangan egois. Kadang kita juga harus mengalah agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya Ibu ada motivasi dari Mario Teguh nih. Coba dibaca. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Buat Mbak Vivi, ini artinya menurut Mbak Vivi apa?
Menurut saya, berapapun usia kita harus tetap belajar karena belajar itu tidak memandang usia, tempat, waktu, dan orangnya, Bu. Jadi harus tetap belajar untuk memiliki masa depan yang kita inginkan. Nah, benar banget, bagus banget. Terima kasih buat Mbak Vivi. Oke, Ya, Bu. sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi, kita review materi dulu yang kemarin yaitu faktorisasi suku aljabar. Sebentar. Bentar, Vi. Kok iki ra mlaku to iki ne? Dianjing. Animasi. Animasinya kok mandek. Saya tak bener kene. Wis. Oke, sebelum masuk ke materi relasi dan fungsi, kita review dulu materi yang barusan kemarin kita bahas, yaitu faktorisasi suku aljabar. Nah, dari persamaan ini, coba tentukan mana variabel, mana konstanta, dan juga mana sukunya. Dari Mbak Vivi, silahkan. Variabelnya itu A dan B, Bu. Lalu koefisiennya itu 3 dan negatif 5. Untuk konstantanya itu 25. Oke, mari kita cek ya. Nah, koefisiennya adalah 3 dan 5. Negatif ini itu tanda itunya aja ya, bukan masuk ke koefisiennya, tapi tanda pengurangan. Jadi koefisiennya adalah 3 Bu. sama 5. Terus variabelnya A dan juga B, dan konstantanya adalah 25. Dan dari sini kita dapat koefisien pada suatu bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan atau selisih. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstanta. Oke, sekarang langsung masuk ke materinya aja. Materinya udah tampil ya di Google Meet. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, langsung Sudah, masuk ke Bu. materinya. Relasi dan fungsi, pengertian relasi. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai selera makan yang berbeda-beda. Maka terjadilah hubungan antara masing-masing anggota keluarga tersebut dengan jenis makanan yang disukai. Kegemaran olahraga. Amati teman-teman sekelas kalian. Apakah semua teman Anda mempunyai kegemaran olahraga yang sama? Pastinya enggak ya. Ada yang suka sepak bola, mungkin kayak Dimitri suka sepak bola, Yoga suka basket, Zakia suka memancing, dan sebagainya ya. Nah, jadi di situ terjadi hubungan antara teman dengan jenis olahraga yang disukai. Nah, dari dua contoh tersebut itu, tentang selera makan dan juga kegemaran olahraga menunjukkan adanya hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dalam matematika, konsep hubungan tersebut dinamakan relasi. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Ini bahan ajarnya udah Ibu share di grup WhatsApp, bisa dicek sekalian ya, dibuka sambil disimak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang cara untuk menyatakan suatu relasi. Misalkan ada contoh, Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya, Aris, Berry, Vira, dan Darla, pergi ke rumah makan Matein.
pilihan menu yang disediakan yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Dari menu tersebut, ternyata masing-masing anak tidak sama menu favoritnya. Aris suka rawon dan sop, tapi dia memesan rawon. Bari memesan gulai, walaupun sebenarnya ia suka soto, rawon, dan gulai. Cecep suka sate dan nasi goreng, namun makanan yang dipesan adalah sate. Vira memesan sate karena ia memang menyukai sate. Darla anak baru jadi belum tahu apa yang disukai, tapi ia pesan nasi goreng. Dari peristiwa di atas, kalian dapat membuat relasi antar dua himpunan, yaitu himpunan anak. Himpunan pertama itu himpunan anak, yaitu Aris, Budi, Cecep, Darla, dan Vira. Nah, himpunan yang kedua yaitu himpunan makanan, yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop, yang disediakan di rumah makan Matain tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat dua relasi. Yang pertama adalah relasi kesukaan dari masing-masing orang tersebut, dan relasi makanan pesanannya. Relasi dengan aturan makanan kesukaannya, yaitu Aris menyukai rawon, Aris menyukai sop, Beri menyukai soto, Beri menyukai rawon, Beri menyukai gulai. Cecep menyukai sate, Cecep menyukai nasi goreng, Vira menyukai sate. Relasi dengan aturan makanan pesanannya sebagai berikut. Aris memesan rawon, Beri memesan gulai, Cecep memesan sate, Darla memesan nasi goreng, dan Vira memesan sate. Nah, di cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, diagram kartesius. Masuk ke himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menyatakannya, langkah pertama, himpunan anak kita nyatakan sebagai himpunan A, dan himpunan makanan kita nyatakan sebagai himpunan B. Nah, jadi ditulis A sama dengan kurung kurawal, Aris, Beri, Cecep, Darla, dan Vira. B, soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Nah, langkah keduanya, kita pasangkan anggota A dan anggota B, anggota himpunan B dengan aturan relasi makanan kesukaannya. Yang makanan kesukaannya ya, bukan yang dipesannya. Himpunan anggota semua pasangan berurutan, X, Y dinamakan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi relasinya adalah Aris rawon, karena Aris tadi menyukai rawon. Aris sop, karena Aris menyukai sop. Beri soto, karena Beri menyukai soto. Beri rawon, karena Beri menyukai rawon. Beri gulai, karena Beri menyukai gulai. Cecep sate, karena Cecep menyukai sate. Cecep nasi goreng, karena Cecep menyukai nasi goreng. Vira sate, karena Vira menyukai sate. Nah, kalau di aturan di himpunan pasangan berurutan, penulisannya kayak gini ya. Jadi, dibikin kurung, terus himpunan A, himpunan B, tutup kurung. Selanjutnya, kurung buka, himpunan A, himpunan B, tutup kurung, gitu. Nah, jadi gimana kalau gimana kalau misalnya relasinya itu aturannya yang makanan pesanannya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silahkan. Ya, untuk makanan pesanannya, Aris rawon, Bari gulai, Cecep sate, Darla nasi goreng, dan Vira sate. Ya, bagus. Selamat Mas Yoga. Terima kasih, Bu. Oke, dari ini himpunan pasangan berurutan udah ngerti semua atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti langsung lanjut ke yang kedua ya, yaitu diagram panah. Bisa dilihat di sini.
Nah, langkah-langkahnya membuat dua lingkaran atau elips, bisa juga berbentuk lain, seperti persegi panjang, persegi, atau yang lainnya. Nih, dibikin lingkaran dua dulu, terus di X anggota A diletakkan pada lingkaran A. Nah, anggota dari A diletakkan di dalam lingkarannya A. Untuk Y anggota B diletakkan pada lingkaran B. Y-nya diletakkan di lingkaran di dalam B. X dan Y dihubungkan dengan anak panah. Nih, garis anak panahnya. Anak panah menunjukkan arah relasi. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Jadi, X relasi Y gitu. Kalau diambil dari contoh yang tadi, langkah pertama dulu, bikin dua elips, terus diisi himpunan A tadi apa aja? Aris, Beri, Cecep, Darla, dan Vira. Nah, untuk himpunan B-nya, soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi goreng. Nah, dibikin diagram panahnya, ini ingat ya, makanan kesukaannya. Jadi, Aris dipanahnya ke sop. Berarti Aris menyukai sop, Aris menyukai rawon. Beri menyukai soto, Beri menyukai rawon, Beri menyukai gulai. Cecep menyukai sate, Cecep menyukai nasi goreng. Vira menyukai sate. Kenapa di sini Darla kosong? Karena Darla kan tidak menyukai apa-apa karena dia adalah orang Peru, tapi dia memesan nasi goreng. Tuh. Nah, kalau misalnya pada aturan relasi makanan pesanannya, gimana? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Rica. Aris berelasi dengan rawon, Bari berelasi Ya. dengan gulai, Cecep Ya. berelasi dengan sate, Ya. Darla berelasi dengan nasi goreng, Vira berelasi dengan sate. Ya, bagus. Selamat, Mbak Rica. Benar. Nah, sampai sini masih ada yang belum paham tentang materi diagram panah? Apa udah ngerti semua? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Nah, pada diagram kartesius diperlukan dua salib sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal, yang ini, dan sumbu tegak atau vertikal yang berpotong tegak lurus, dan ini. X anggota A diletakkan pada sumbu mendatar, X-nya, Y anggota B diletakkan pada sumbu tegak. Pasangkan X relasi Y ditandai dengan sebuah noktah itu titik ya, yang koordinatnya ditulis dengan pasangan berurutan X, Y. Jadi ini X, Y-nya. Oke, kita ambil contoh, misalkan ini, baja, padat, raksa, cair, oli, cair, nikel, padat, oksigen, gas. Kita bikin ke diagram kartesiusnya. Baja, padat, kasih noktah, raksa, cair, kasih noktah, oli cair, kasih noktah, nikel padat, kasih noktah, oksigen gas, kasih noktah. Gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan di contoh yang kita sebelumnya. Ini, jadi kan Aris menyukai sop, berarti nanti Aris sama sop dikasih noktah di sini. Terus Aris menyukai rawon, jadi nanti Aris sama rawon dikasih noktah di sini. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Sekarang masuk ke fungsi. Nah, pengertian fungsi. Pada relasi di samping mempunyai ciri anggota himpunan A, yaitu Aris, Bari, Cecep, Darla, Vira, semuanya memesan dan masing-masing hanya memesan satu jenis makanan. Dengan kata lain, semua anggota A memesan makanan dan tidak ada yang memesan lebih dari satu. Secara matematika, dikatakan bahwa setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B, dan pemasangannya adalah tepat satu.
Relasi yang seperti ini disebut fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Mari kita lihat tentang beberapa relasi. Yang pertama, ini relasi, tapi bukan fungsi. Karena anggota himpunan P, yaitu B, dipasangkan lebih dari satu dengan anggota himpunan I. Jadi B itu punya dua, punyanya satu dan punya dua. Itu jadi tidak termasuk fungsi. Yang dimaksud fungsi adalah setiap anggota P hanya memiliki satu pasangan di anggota I. Yang kedua, ini juga tidak disebut fungsi karena C tidak memiliki pasangan di anggota I. Berarti ini bukan fungsi ya. Nah, yang ini baru fungsi, yaitu setiap anggota dari P memiliki pasangan di I. Meskipun pasangan antara A dan B itu sama, tetap dianggap fungsi karena syaratnya itu cuman dari P memiliki pasangan tepat satu di I, gitu. Nah, himpunan A atau himpunan P itu disebut domain atau daerah asal. Himpunan I disebut daerah lawan atau kodomain. Terus hasil dari relasi ini disebut daerah hasil atau range. Nah, di contoh ini misalkan domain dari fungsi F, domainnya A, B, C, D, E. Terus kodomainnya W, X, Y, Z. Rangenya W, X, Z. Kenapa Y-nya nggak ikut? Karena Y tidak memiliki pasangan. Jadi Y-nya nggak ikut jadi ke range atau daerah hasilnya. Nah, untuk yang ini, domain, kodomain, dan rangenya yang mana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kodomain, Bu. Semuanya, domain, kodomain, sama rangenya. Ya, domainnya Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Kodomain soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi goreng. Ranknya rawon, gulai, sate, dan nasgor. Ya, benar banget. Ya. Selamat, Mas Dimitri. Bu, terima kasih. Nah, sampai sini pada paham semua nggak atau mau ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham ya. Oke, sekarang mengerjakan tugas yang akan Ibu share di grup WhatsApp ya, dikerjakan. Kan kemarin sudah bikin kelompok, masing-masing kelompok 5 orang, 5 sampai 4 orang, 4 sampai 5 orang ya. Nah, nanti dikerjakan, didiskusikan bersama kelompok kalian selama 20 menit. Nanti setelah itu kembali ke Google Meet lagi, kita bahas dan kita presentasikan perwakilan kelompok aja gitu. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke. Silahkan mengerjakan. Nah, gimana? Udah pada diskusi semua ya tiap kelompok. Sekarang siapa yang mau presentasi? Saya, Bu, dari Yoga, dari kelompok 1. Oh iya, silakan Mas Yoga. Ya, baik, Bu. Izin share screen ya, teman-teman. Iya. Sudah kelihatan belum share screen saya? Sudah, Mas. Sudah. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Pratama. Saya dari kelompok 1. Di sini yang beranggotakan, yang pertama ada Dea Gita, yang kedua Yoga Adi, yang ketiga ada Givari Adi, yang keempat ada Fajar Aji, yang kelima ada Reni Febriani.
Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD tentang relasi dan fungsi. Untuk lembar kerja peserta didik, baik yang A, menentukan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Soal, Intan dan Risa bermain tebak-tebakan. Intan akan menyebutkan beberapa negara, suatu kata, dan Risa akan menyebutkan lawan kata yang disebutkan Intan. Intan menyebutkan 5 kata, yaitu tinggi, kaya, gemuk, berhasil, gelap. Risa menyebutkan 5 lawan kata dari yang disebutkan Intan secara tak berurutan, yaitu terang, kurus, gagal, rendah, miskin. Petunjuk. Pasangkanlah kata dan lawan kata secara tepat berdasarkan wacana di atas dengan cara diagram panah. Nah, untuk diagram panah sendiri seperti ini ya teman-teman. Untuk yang bagian domain itu Intan ada tinggi, kaya, gemuk, berhasil, dan gelap. Dan berrelasi dengan bagian kodomain Risa ada terang, kurus, gagal, rendah, miskin. Nah, relasi di sini itu adalah lawan katanya. Nah, di sini tinggi berrelasi dengan rendah atau tinggi lawan katanya adalah rendah. Lalu kaya berrelasi dengan miskin atau kaya lawan katanya adalah miskin. Selanjutnya gemuk berrelasi dengan kurus atau gemuk lawan katanya adalah kurus. Yang keempat, berhasil berrelasi dengan gagal atau berhasil lawan katanya adalah gagal. Yang terakhir, gelap berrelasi dengan terang atau gelap lawan katanya adalah terang. Nah, selanjutnya ada diagram kartesius. Oke, pada bagian Y di sini ada miskin, rendah, gagal, kurus, dan terang. Dan pada bagian X di sini ada tinggi, kaya, gemuk, berhasil, gelap. Nah, di sini untuk tinggi itu kan berrelasi dengan rendah, maka titiknya berada di sini ya, pas di rendah dan juga tinggi. Lalu kaya dengan miskin, maka titiknya tepat berada pas di miskin dan kaya. Gemuk berrelasi dengan kurus, titiknya tepat di kurus, di garis kurus dan gemuk. Selanjutnya berhasil berrelasi dengan gagal, dan titiknya berada pada garis lurus antara gagal dan berhasil. Yang terakhir gelap berrelasi dengan terang, titiknya berada di perpotongan garis gelap dan terang. Sini ya teman-teman. Selanjutnya adalah pasangan berurutan. Untuk pasangan berurutan, tinggi berpasangan dengan rendah, kaya berpasangan dengan miskin, gemuk berpasangan dengan kurus, berhasil berpasangan dengan gagal, gelap berpasangan dengan terang. Selanjutnya yang B, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan salah satu representasi. Wacana, diketahui A sama dengan 2, 6, 8, 9, 1, 15, 17. Himpunan B, kuadrat bilangan anggota himpunan A. Petunjuk, hubungkan atau pasangkan himpunan A dan himpunan B dengan menggunakan salah satu representasi. Nah, di sini diketahui A sama dengan 2, 6, 8, 9, 1, 15, 17. Nah, tadi kan yang B kuadrat bilangan anggota himpunan A, maka yang B ada 4, 36, 64, 81, 1, 225, dan 289. Oke, untuk gambar relasinya sendiri ada demikian. Di bagian domain ada 2, 6, 8, 9, 1, 15, 17. Dan di bagian kodomain ada 4, 36, 64, 81, 1, 225, 289. Nah, untuk 2 dipasangkan dengan 4, 6 dengan 36, 8 dengan 64, 9 dengan 81, 1 dengan 1, 15 dengan 225, dan 17 dengan 289.
Baik, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Bagus ya presentasinya. Gimana materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Apakah semuanya sudah jelas? Jelas. Oke, untuk selanjutnya kita akan Ibu akan mengadakan kuis dalam waktu 10 menit. Kalian langsung kerjakan aja soalnya. Langsung ditulis jawabannya aja ya. Jadi nanti Ibu tampilin soalnya, kalian nanti langsung nulis jawabannya aja, habis itu langsung kita bahas. Oke? Oke, nomor 1. Diagram berikut yang bukan fungsi. Silakan dikerjakan. Udah ya, selanjutnya nomor 2. Dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah Oke, selanjutnya nomor 3. Daerah hasil dari fungsi yang ditunjukkan oleh diagram panah pada gambar di bawah ini adalah Oke, waktunya udah selesai, langsung dikumpulin di WhatsApp Ibu aja, di Japri ke Ibu. Ini terpantau udah pada ngumpulin semua ya, langsung kita bahas aja dari nomor 1. Nomor 1 kalian semua jawabnya apa? Aku. Ya, A bener ya, karena di sini yang ditanya adalah yang bukan fungsi. Yang A kita lihat pada titik kedua di himpunan A, dia bercabang yaitu pada himpunan B poin 1 dan juga pada poin 2. Ini bukan disebut fungsi, tapi disebut dengan relasi. Seperti itu. Oke, untuk nomor 2, jawabannya apa? Sepertinya A sih, Bu. 1, 2, dan 3. Ya, benar, yang A ya, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,6. Kenapa yang B disebut bukan fungsi? Karena kita lihat pada himpunan A, di sini nolnya ada 2, yaitu berelasi dengan himpunan B pada 6, dan juga berelasi dengan himpunan B pada 9. Yang himpunan A1 juga berelasi dengan himpunan B pada 4 dan juga pada 6. Jadi 2 kali berelasinya, maka ini bukan disebut fungsi. Terus yang C juga himpunan A yaitu 1 berelasi dengan 2, dengan 4, dan juga dengan 6. Ini bukan disebut dengan fungsi. Terus yang D, 0 berelasi dengan 1 dan juga dengan 2. 1 berelasi dengan 3 dan juga 4. Ini juga bukan disebut fungsi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 3. Nomor 3 C, 1, 4, dan 9. Nah, benar banget. Nomor 3 adalah C, yaitu daerah hasil atau range dari fungsi yang ditujukan oleh diagram panah pada gambar di bawah ini adalah, jadi daerah hasil adalah daerah yang berelasi dengan himpunan A, yaitu 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, yaitu pada di daerah himpunan B atau daerah kodomennya, yaitu 1, 4, dan juga 9, yaitu jawabannya yang C. Tuh. Ibu kira semuanya udah paham ya sama materi yang Ibu sampaikan kali ini? Paham, Bu. Alhamdulillah masuk. Nah, dari materi yang udah Ibu paparin tadi, kita udah diskusi bersama rangkuman atau kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Rangkuman yang pertama yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang
Maaf, suaranya kurang jelas. Ya, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B dengan aturan tertentu. Lalu yang kedua, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat, yaitu anggota himpunan B. Ya, nah di sini. Yang pertama adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Selanjutnya, ada tiga cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang kedua dengan diagram panah, yang ketiga dengan diagram kartesius. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, A berelasi dengan B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan, lawan, atau kodomain. Himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Dari pembelajaran pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan menurut kalian? Sangat menyenangkan, Bu. Dan kalian mengerti apa yang telah kita diskusikan pada hari ini? Gimana? Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti materi yang telah kita diskusikan hari ini ya? Iya. Nah, untuk kalian yang masih belum mengerti materinya, nanti bisa di WhatsApp di grup aja, nanti Ibu akan jawab pertanyaan yang masih kalian belum pahami. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan latihan A 1.3 nomor 1-10 aja, dikumpulkan paling lambat pertemuan kedepannya, yaitu hari Jumat sebelum jam 10. Nah, sebelum itu nanti dikumpulkan, Ibu akan bikin kolom di Google Classroom, nanti dikumpulkan di sana ya. Terus kalian juga mempelajari materi selanjutnya. Baik, Bu, baik. Yaitu kaitan fungsi dengan masalah sehari-hari. Oke, sampai di sini saja. Sekalian Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih buat murid-murid sekalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Bu.